Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam jam doa Rabu Gereja Baptis Pertahanan. Sore hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dengan apakan ku balas. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan boleh menolong kami sepanjang satu minggu ini.
kami boleh melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, dan kami itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan sore hari ini kami datang kembali dengan segenap hati kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, berkati kami semua dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, sore hari ini mari kita terus melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan pujian "Karena Salibmu Ku Hidup". Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Karena Salibmu Ku Hidup. Darahmu
setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Temanya adalah berserulah kepada Tuhan dalam masa kesesatan. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8 saya akan bagi 3. Bagian pertama ayat 1 sampai 3, bagian kedua ayat 4 dan 5, bagian ketiga adalah ayat 4, 5, 6, bagian kedua ayat yang terakhir ayat 7, 8 sebagian ketiga. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, supaya Tuhan memimpin kita semua. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu di jam doa ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan menerangi setiap kami. Dan Tuhan memakai hamba-Mu supaya lidah dan bibir hamba serahkan kepada Engkau, supaya dipimpin oleh Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kami akan bacakan saja langsung dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Ini Allahnya Allah kecil, jadi di hadapan para dewa. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ayat 3, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi ketika Daud mendapatkan pergumulan yang hebat, disinilah Raja Daud berseru kepada Tuhan. Dan ketika doanya dijawab, ini menjadikan satu kekuatan yang baru untuk Raja Daud ini. Dan Raja Daud menyatakan ini kepada kita semua. Ketika kita ada di dalam kesesatan, kita harus berdoa, berseru kepada Tuhan. Apa yang didapatkan setelah doa-doanya itu dijawab oleh Tuhan? Ketika doa-doanya dijawab, Daud bukan saja memperlihatkan syukurnya di hadapan bangsanya atau rakyatnya, tetapi dia juga dengan spontan dia menyatakan di depan Allah-Allah mereka yang tidak mengenal Allah, yang Allah kenal oleh Daud sendiri. Di sini dia menyatakan bahwa Tuhan atau Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang benar satu-satunya. Mereka yang hanya tahu
tentang Allah Daud. Daud tidak peduli. Dia menyatakannya di depan para dewa. Patung-patung yang mereka sembah. Patung-patung yang mereka sembah. Dia punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Dia punya mulut, tetapi dia tidak bisa berkata. Dia punya mulut, telinga, mata, tapi tidak bisa melihat. Karena itu patung buatan manusia. Nah, di sini Daud mengekspresikannya. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu lebih dari segala sesuatu. Begitulah hendaknya orang-orang Kristen yang menamakan dirinya pengikut Kristus. Saya sangat senang sekali membaca ini berulang kali. Dan ini saya sendiri mengalami. Tanggal 26 Oktober yang lalu, saya mendapatkan tugas untuk fasilitator di dalam One Cry Indonesia. Saya setuju dan saya sanggup. Tetapi pada hari yang bersama itu, saya juga harus bersekutu dengan Ketua EE Malang yang datang ke Bandung dan menginap di Villa Pak Peter yang baru. Jadi ada 2 pertemuan yang betul-betul saya berjanji dan saya berharap saya bisa melaksanakan tugas. Nah, karena saya mau pulang lebih dulu setelah bersekutu di Lembang sana di di Giri Asi, saya bilang sama Pak Andi, biar saya bawa. Tadinya saya mau dijemput. Pak Andi, saya bilang saya bawa mobil sendiri karena saya ada tugas harus pulang segera dan 6:30 atau jam 7 paling telat saya harus pulang. Oke, enggak Pak Edi. Lalu saya minta Sherlock kepada istrinya Pak Peter dan saya berangkat jam 2:15. Padahal di dalam tulisan Sherlock itu hanya beberapa menit, kira-kira 37 menit atau 47 menit gitu ya. Tetapi kondisinya lain. Tapi terus terang saja saya berdoa. Berangkatlah dari rumah, hujan besar. Saya mau kembali ke rumah, nggak enak, saya sudah janji. Jadi saya paksakan pakai mobil sendirian. Sampai di sana, itu hujan nggak berhenti. Nyasar-nyasar, karena jalannya kecil, jalan pusaka negara, jalannya kecil. Aduh, nyasar-nyasar, ada jalan buntu, saya harus mundur, nggak bisa belok kiri, belok kanan, jalannya kecil. Sampai akhirnya jam 4:30 saya sampai di rumah villa tersebut. Nah, sampai di rumah villa tersebut, nggak lama Pak Andi, Pak Gunadi, Pak Iwan, rekan-rekan saya datang juga ke sana. Lalu kita bersekutu di sana, sharing. Nah, ketika sudah sharing, waktu semakin larut malam, saya mohon izin dan Pak Peter mengizinkan. Silakan Pak Edi pulang karena Pak Edi ada tugas. Terima kasih Pak Peter. Akhirnya saya pulang sendirian. Dikasih tahu nanti mentok di sini belok ke kanan atau ke kiri, saya sudah pengen cepet-cepet pulang. Jadi saya udah nggak memperhatikan, pokoknya nyampe lah kemana juga gitu kan. Waktu saya keluar pulang itu sudah gelap. Dan saya mengikuti apa saran Pak Peter, ternyata salah jalan. Harusnya ke kanan, saya belok ke kiri. Sampai keluar dari perkampungan itu, ternyata sebelum keluar perkampungan itu, temperatur mobil saya naik. Mentok. Waduh. Begitu keluar ada Alfamart, saya beli botol aqua yang 1 liter, saya buka di wadah plastik itu, saya tuangkan ke situ, saya tunggu turun temperatur dari mobil saya, lalu saya berangkat lagi. Beberapa ratus meter, mantok lagi, overheat lagi. Waduh, saya bilang ini bagaimana? Sampai di Lembang, dan terakhir saya berhenti di dekat apa itu ya, ada tempat wisata ya di situ. Tempat wisata, saya berhenti
karena tingginya temperatur, saya beli lagi air, saya tuangkan lagi, saya tunggu tokonya tutup, saya tetap nunggu dengan tukang parkir sambil mendengarkan One Cry, saya dengarkan terus. Waduh, saya bilang ini saya pasti nggak akan bisa cepat pulang. Saya bilang sama Winggit tolong, saya nggak bisa memenuhi janji saya karena saya ada trouble mobil saya di perjalanan ini. Saya jadi tolong gantikan saja dulu. Ya Pak Edi, siap Pak Edi. Singkat cerita, saya kejar, saya paksakan itu mobil dari sejak perhentian terakhir, kira-kira 4-5 kali saya berhenti, dan terakhir saya ketakutan sendiri karena malam. Tapi di dalam mobil itu saya paksakan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya terus berkata, Tuhan tolong. Sampailah di depan rumah saya, mobil itu berhenti mati, tidak bisa di starter. Waduh, gawat nih mobil, saya bilang. Nah akhirnya anak-anak saya, menantu saya keluar semua, dimasukin air, dibuka dari tutup radiator, bukannya, tapi membuat kaget. Kagetnya apa? Itu air itu dari dalam radiator itu muncrat ke atas. Waduh, diisi. Wah, saya bilang silakan, ini rusak mobil saya gitu kan. Rusak nih mobil saya. Akhirnya setelah dingin, saya starter, bisa masuklah ke dalam rumah. Wah, malam itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mungkin ini doa yang menurut orang lain mungkin lucu. Doanya begini. Tuhan, tolong saya. Dalam masa pandemi ini Tuhan tahu kondisi keuangan juga tidak bagus. Tapi Tuhan tolong, biarlah mobil saya Engkau jamah supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat biaya tinggi. Nah, saya percaya Tuhan, kalau Engkau bisa membangkitkan orang mati, tidak mustahil Engkau pun bisa menjamah mobil ini untuk tidak menjadi masalah yang besar. Saya doa, saya kontak dengan teman saya akan memeriksa mobil itu. Besoknya mobil itu diperiksa, ada kebocoran dari pipa menurut dia. Jadi kita siapkan, mencatat semua barang siap, sudah saya belikan. Tetapi rupanya Tuhan berencana lain. Rebo malam akan diderek dari rumah saya ke bengkel. Mobil dereknya nggak ada. Tertundalah 1 malam. Besok hari Kamisnya berjanji lagi akan diderek. Ternyata dereknya juga tidak ada. Tertundalah 1 hari. 2 malam sudah tidak diapa-apain. Saya berdoa terus kepada Tuhan dengan doa yang sama. Karena saya juga diguyonin sama si teknisi. Pak Edi, kalau mobil mesin itu harus dirupiah. Kalau manusia harus dirukiah. Waduh, saya bilang ini ngeguyonin saya. Jadi jangan coba-coba meminta pertolongan sama Tuhan. Kasarnya begitulah. Karena mobil itu harus dirupiah, bukan dirukiah. Katanya gitu. Saya cuma diam ketawa, tapi saya yakin Tuhan akan menolong. Singkat cerita, besoknya nggak jadi diambil. Yang rusak saya minta sama teknisi, Pak, yang rusaknya beresin dulu, nanti setelah beres diisi air, oli diganti, oli mesinnya diganti, oli matiknya ditambah, oli remnya dipersiapkan semua, airnya diisi semua, beres. Coba starter Pak, kalau di starter tidak bisa dan lampu tanda mesin itu nyala terus, jangan diteruskan Pak. Saya bilang, jangan diteruskan. Nah akhirnya setelah beres di starter bagus, tidak terjadi apapun. Menurut orang-orang, menurut teman-teman semua yang mengerti di dalam mesin mobil, harusnya dibongkar. Bahkan Bang Iwan sendiri juga harusnya itu dibuka, dibongkar mesinnya, turun mesin kasarnya. Tetapi kejadian itu sudah berlalu. Itulah pertolongan Tuhan di dalam kesesakan kita,
kita harus berdoa. Mobil sekarang sudah baik, tidak ada masalah dengan biaya yang sangat murah, tidak sesuai dengan apa yang saya takutkan. Kalau itu sampai turun mesin bisa 10 juta lebih dengan spare part yang lain-lainnya. Itu kipas angin dari AC saja bisa copot, meleleh, nabrak ke radiator. Tapi luar biasa. Apa makna daripada segalanya sesuatu ini? Jangan lupa, Tuhan mengajarkan saya senantiasa berdoa di dalam segala kesulitan apapun. Itulah yang saya bisa menerima kejadian demi kejadian. Saya lebih dekat sama Tuhan dan Tuhan mengajarkan terus kepada saya supaya di dalam kesesakan ini senantiasa memohon pertolongan kepada Tuhan. Jangan merasa bisa sendiri. Kita lanjut ya kepada ayat 4, 5, dan 6. Saya bacakan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Nah, kalau saya renungkan di sini, ayat 5 sudah jelas. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan. Jadi ketika Daud memperlihatkan keagungan Allahnya yang dia sembah di depan raja-raja yang mungkin hanya bisa mengenal bahwa raja-raja itu hanya mengenal tentang Allah Daud, tetapi hubungan pribadi raja-raja itu tidak ada. Nah, disinilah ketika Daud mengatakan segala sesuatu untuk kemuliaan bagaimana raja-raja ini mendengar apa yang dikatakan Daud, apa yang dinyanyikan Daud, sehingga raja-raja ya melihat betapa luar biasanya Allah dari kita. Mungkin kita semua anak-anak Tuhan, saya percaya Daud juga adalah anak Tuhan. Kita ini siapa? Kita hanya segumpal, seonggok tanah yang siap diproses. Daud diproses, kita diproses, tentu dengan sensasi yang berbeda-beda. Kalau Allah mau memproses kita dengan berbagai kesesakan, pergumulan, sakit penyakit, penderitaan, aniaya, kelaparan, kita harus siap. Dan Allah tidak akan memaksa kita untuk mau diproses atau tidak. Tidak peduli. Allah akan memproses anak-anak Tuhan untuk semakin kuat. Kita hanya sebagai segumpal di tanah onggok yang tidak berguna, tetapi Allah siap memproses kita, yang siap diproses dan mau diproses. Kita semua bisa diproses oleh Tuhan untuk menjadi sahabat Allah yang baik. Itulah yang kami boleh renungkan dari ayat 4, 5, 6 ini. Tuhan itu tinggi, namun ia tahu melihat orang yang hina dan mengenal orang yang. Kadang-kadang kesombongan kita sebagai manusia, oleh karena kekayaan kita, oleh karena kepintaran kita, itu selalu ada. Tetapi coba kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, selidikilah hati. Selidikilah hatiku. Kita harus berdoa seperti itu. Selidikilah hatiku, apa betul aku mengasihi Engkau? Apakah ada kesombongan di dalam hidup saya? Nah, itu kita harus berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah, supaya kita selalu dilindungi oleh Allah. Ayat 7 dan 8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya.
Jangan kau tinggalkan perbuatan. Minggu yang lalu Pak Gunawan membawakan sebuah renungan. Di situ renungan selalu kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kasih setiamu. Itu Mazmur 137 ya Pak Gun ya. 136 Pak Gun. Itu semua kasih setiamu. Aduh, saya sampai tergugah, benar sekali itu Mazmur mengatakan bahwa Daud mengatakan kepada Allah, kasih setiamu tidak untuk selama-lamanya. Jika aku berada di dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ketika Tuhan Allah, ketika kita berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan, tidak tinggal diam. Tuhan tahu pergumulan kita berdoa, Tuhan dengar, maka Tuhan mengulurkan tangan. Nah, kalau Tuhan mengulurkan tangannya dan tangan kanannya menyelamatkan aku, menolong aku, apa yang dilakukan tangan kiri? Mungkin menurut pendapat asumsi saya, tangan kiri Tuhan menghalau dari segala musuh kita, menghalau dari segala penyakit kita, menghalau dari kebimbangan kita, menghalau dari segalanya. Saya akan bacakan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa, Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup. Ketika kita ada di dalam segala masalah, Allah akan memegang, akan merangkul dengan tangan, melindungi kita dengan tangan kanannya dan tangan kirinya, akan menghalau seluruh yang menyerang kepada pribadi kita, baik penyakit, baik kelaparan, baik penderitaan, baik aniaya. Tuhan pasti akan menolong. Dan kita terus terang aja, Tuhan mengajarkan kepada kita semua, ketika kita mendapatkan suatu pergumulan, ingat, kepada Tuhanlah kita mengadu, kepada Tuhanlah kita bercerita. Biasanya kalau saya, taruhlah saya punya teman dekat. Teman dekat ini sudah lama berpuluh-puluh tahun, sudah saling mengerti. Nah, ketika saya ada masalah, pasti saya akan cerita kepada teman saya. Pasti saya ingat, saya ingin sharing, bercerita apapun, saya ingin bercerita kepada teman. Nah, disinilah kita punya sahabat yang tidak terlihat, tapi sahabat itulah yang terus mengingatkan kita ketika kita ada di dalam kesesakan. Berceritalah melalui doa kepada Tuhan kita. Saya yakin Tuhan akan menolong kita dan akan menyelamatkan kita. Ya, kira-kira renungan yang saya bagikan saya hari ini boleh menjadi berkat untuk jemaat kita yang setia bersekutu di dalam jalan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Gi yang sudah menjadi host, pada Derry yang sudah menjadi WL dengan Selvina. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Itulah renungan kami, semoga menjadi berkat. Kami akan berdoa untuk kita semua. Tuhan, Bapa kami yang ada di atas, kami bersyukur Tuhan, nambah hari, kami boleh tambah mengenal Engkau Allah yang benar satu-satunya. Mengenal Engkau di dalam Kristus yang telah Engkau. Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan firman-Mu boleh menguatkan setiap hati kami, supaya kami tidak takut akan segala bahaya, terlebih di dalam masa pandemi ini.
Seperti lagu, apa yang akan dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan? Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Aniayakah? Penderitaankah? Sakit penyakit? Pencobaan? Tuhan, kami menyerahkan semuanya. Biarlah Kau kuatkan iman kami, supaya kami tidak bimbang, tidak takut lagi menghadapi segala masalah di masa pandemi. Dan kami percayakan semua hidup kami hanya ke dalam satu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berdoa. Amin. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur